Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my English class for HCDNE. How are you guys? I hope you all always in a good condition and welcome to our class. So we will discuss about chapter 5. There are some material. So the first material is about quantifier. So what is quantifier? Quantifier is used to explain or describe about amount of noun. Jadi menjelaskan atau mendeskripsikan tentang jumlah kata benda. Baik itu kata benda yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. Nah, penempatannya biasanya ada di depan kata benda itu sendiri. Nah, ada beberapa quantifier yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu much. Much berarti banyak. Nah, much ini digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti air, minyak, misalkan roti, dan benda-benda lain yang tidak bisa kita hitung. Contohnya, we need much water. Kita memerlukan banyak air. Kalau misalkan kita menuliskan we need many water, salah. Kenapa? Karena air tidak bisa dihitung, kecuali ada satuan ukurannya atau measurement-nya. Lalu contoh yang lain lagi, we need much waters. Nah, ini juga salah. Waters ada S-nya. Kalau misalkan kata benda yang tidak bisa dihitung, kita tidak bisa menambahkan S di belakang katanya. Contoh yang kedua, she has much money. Dia memiliki banyak uang. Kenapa much? Money termasuk atau tergolong ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Quantifier yang kedua yaitu many. Much dan many sama-sama memiliki arti banyak, tetapi kegunaan many ini untuk kata benda yang bisa dihitung. Misalnya, my father has many cars. Ayah saya mempunyai banyak mobil. Kata benda yang bisa digunakan dengan many ialah kata benda yang bisa dihitung atau countable noun. Seperti mobil, ada bisa 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, bisa kita hitung. Perhatikan pada contoh kalimat yang keliru. Yang pertama ada my father has many cars. Without S, tanpa S, tapi keterangannya many, berarti salah. Kenapa? Karena kalau misalkan banyak, berarti bendanya lebih dari 1. Nah, kalau kata benda yang bisa dihitung, kita tambahkan S di belakang kata benda itu sendiri. Contoh kalimat keliru atau salah yang kedua, my father has much car. Nah, much ini kan digunakan untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau misalkan kita tambahkan much di depan kata benda yang bisa kita hitung, itu otomatis salah atau keliru. Yang ketiga ada a lot of. A lot of artinya pun banyak, sama seperti much dan many. Tetapi kegunaan a lot of ini lebih bersifat general atau umum karena bisa digunakan baik untuk kata benda yang bisa dihitung maupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh, she has visited a lot of places. Dia telah mengunjungi banyak tempat. Place, tempat bisa dihitung. 1 tempat, 2 tempat. Sedangkan contoh yang kedua, I don't have a lot of money. Saya tidak mempunyai banyak uang. Nah, contoh yang kedua ini merupakan dari kata benda uncountable atau kata benda yang tidak dapat dihitung.
Jadi untuk penggunaan a lot of ini lebih aman kalau misalkan kita belum paham ya tentang penggunaan much dan many, karena bisa digunakan untuk dua sekaligus, kata benda yang bisa dihitung maupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau sebelumnya dari much, many, dan a lot of itu untuk menerangkan jumlah kata benda yang banyak, di sini juga ada quantifier untuk menjelaskan atau menerangkan kata benda yang berjumlah sedikit. Ada a few dan few. A few adalah memiliki arti sedikit. Nah, ini digunakan pada kata benda yang bisa dihitung. Misalkan pada penggunaan many ya, untuk kata benda mobil, buku, handphone, dan lain-lain sebagainya, asalkan kata bendanya bisa dihitung. Sedangkan few tanpa e di depannya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit sekali, sangat-sangat sedikit. Bisa dibilang hampir tidak ada. Jadi kalau misalkan a few ini 5, mungkin few-nya itu cuman 2 atau enggak 1 atau enggak hanya separuhnya saja. Contohnya misalnya, yang pertama, there are a few students. Ada sedikit siswa. Contoh yang kedua, I have few opportunities. Saya memiliki sangat sedikit kesempatan. Nah, kesempatan kalau misalnya kita menggunakan few berarti kesempatan itu hampir tidak ada. Quantifier yang terakhir yaitu ada a little dan little. A little memiliki arti yang sama dengan a few dan few, yaitu sedikit. A little digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung seperti penggunaan much. Misalkan untuk benda-benda yang cair, yang tidak bisa dihitung, misalkan rambut atau beras. Nah, sedangkan little tanpa a atau e di depannya digunakan untuk jumlah sedikit sekali dan bermakna negatif karena hampir tidak ada, seperti few. Bedanya little dan a little ini digunakan pada kata benda yang tidak dapat dihitung. Contoh yang pertama yaitu ada I only have a little sugar. Saya hanya memiliki sedikit gula. Mungkin hanya 1 genggam atau misalkan hanya setengah genggam saja. Nah, contoh yang kedua, I only have little money. Saya hanya memiliki sangat sedikit uang. Mungkin jumlahnya sangat-sangat terbatas. Hampir tidak memiliki uang sama sekali. Itu adalah materi dari quantifier yang ada di bab 6 atau chapter 6. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicatat materinya baik-baik. Dan Miss mohon maaf apabila ada penjelasan atau keterangan yang mungkin keliru. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian. Dan see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.